ketahuilah bahwa aku tuh sangat merindukan orang-orang yang rindu kepadaku. Jadi begini, apa caranya ya untuk bisa mengetahui bahwa Allah itu merindukan kita? Apa Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama hubbibah, dan hanya saja dibikin, ditakdirkan dicintai, ilahi kepada itu kanjeng Nabi An-Nisa, siapa para perempuan, fahanna maka menjadi gandrung itu Nabi, ilaihinna kepada itu mereka nisa, liannahu karena sungguhnya itu hubbun Nabi itu mimba bihaninil kulila juzihi, ialah termasuk bab tentang adanya gandrungan dimensi universal ila juzihi terhadap dimensi partikularnya. Oke ya. Disebutkan bahwa sesungguhnya ada 3 hal yang Nabi itu ditakdirkan untuk mencintai 3 hal tersebut, yaitu yang pertama perempuan, yang kedua itu adalah wewangian, dan yang ketiga itu sholat. Oke, sekarang kita mengulas tentang kenapa cinta Nabi kepada perempuan itu menjadi nomor 1 dalam urutan 3 hal yang dicintai. Kenapa yang disebut pertama kali itu adalah perempuan? Oke, begini. Kecintaan Nabi, kecintaan para lelaki kepada perempuan itu sesungguhnya adalah kecintaan yang universal terhadap yang partikular. Artinya begini, bukankah sebenarnya perempuan itu diciptakan dari laki-laki di dalam asal-usul penciptaannya? Jadi Siti Hawa diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi kecintaan Adam kepada Hawa, kecintaan laki-laki terhadap perempuan itu tak lain adalah cintanya keseluruhan terhadap bagian, cintanya yang universal kepada yang partikular, kepada bagian dari dirinya sendiri. Nah, itu sesungguhnya sangat sekali masuk akal, sangat sekali masuk akal. Misal kecintaan orang tua kepada anak, di mana anak itu diwujudkan oleh Allah Ta'ala lewat orang tua. Nah, itu sangat masuk akal. Kenapa? Cinta kepada bagian dirinya sendiri sangat masuk akal. Nah, cinta kepada bagian diri sendiri itu adalah ikhtiar untuk makrifat terhadap diri, mengenal diri sendiri. Dan mengenal diri sendiri itu didahulukan dibandingkan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dihadiskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Pengenalan terhadap diri adalah pengantar bagi seorang untuk kenal Allah Tuhannya. Artinya, kalau kepada diri saja orang itu tidak kenal, apalagi kepada Allah Tuhannya, makin tidak kenal. Jadi karena itu membaca kitab bernama diri itu adalah tangga yang kokoh untuk bisa sampai kenal kepada Allah Ta'ala. Jadi diri sendiri kita pahami secara hakiki, dari pemahaman secara hakiki terhadap diri sendiri, kita akan diantarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta kepada bagian diri yang tak lain adalah perempuan tadi, itu adalah awal mula dari adanya cinta kepada keutuhan diri sendiri. Dan cinta kepada keutuhan diri sendiri yang asal usulnya tak lain adalah Allah Ta'ala, maka akan mengantarkan cinta kepada hadiratnya itu. Dia ketika Nabi itu bersabda hubbiba ilayya min dunyakum salatsun, itu sudah sangat benar. Artinya apa? Itu merupakan langkah-langkah intelektual secara rohani untuk sampai kepada Tuhan. Itu sudah sangat benar. Jadi epistemologi dalam tanda kutip seperti itu menjadi sudah sangat pas. Jadi bagaimana kita menempuh jenjang untuk bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, terus kelanjutannya makin diperdalam oleh Ibn Arabi. Fa'abana bidzalika. Fa'abana maka menjelaskan itu Nabi bidzalika dengan adanya hal tersebut, yaitu haninul kul ila juz'ihi, anil amri tentang perkara fi nafsi dalam dirinya itu amr, min janibil haqqi dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar,
fi qaulihi, dalam sabda itu Nabi, fi hadhin nasy'atil insaniyati, pada pertumbuhan dimensi kemanusiaan ini, al-unsuriyah, di secara unsur yang terdiri dari 4 macam itu, yaitu unsur air, angin, udara, unsur air, angin, tanah dan udara itu, dan api, tanah dan api. Nah, wa nafakhtu fi min ruhi, dan meniupkan aku fi pada itu Adam min ruhi, dari ruhku. Jadi begini ya, kalau tadi laki-laki senang kepada perempuan, itu menunjukkan adanya senang, adanya cinta kepada dirinya sendiri, karena perempuan merupakan bagian dari laki-laki itu. Nah sekarang, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cinta kepada kita manusia, itu sesungguhnya Allah Ta'ala itu cinta kepada dirinya sendiri dalam diri manusia. Apa itu? Ruh Allah. Wa nafakhtu, dan meniupkan aku fi pada itu Adam min ruhi, dari ruhku. Jadi di dalam diri kita itu ada kehadiran Allah Ta'ala yang diwakili oleh adanya ruh yang ditiupkan itu tadi. Jadi dalam diri manusia itu ada bayang-bayang kemahahadirannya. Karena itu kemudian ketika Allah Ta'ala mencintai manusia, ketika Allah Ta'ala itu merindukan manusia, itu tak lain adalah min haninil kulli ila juz'ihi, termasuk kecintaan, kegantungan yang universal kepada yang partikular. Jadi ini dari semula pembahasan tentang cintanya laki-laki kepada perempuan, karena laki-laki itu asal usulnya perempuan, sementara perempuan merupakan bagian dari laki-laki. Kemudian ditarik kepada pembahasan yang lebih dalam Ibnu Arabi, bahwa sesungguhnya cinta Allah kepada manusia adalah cinta dia kepada bagian dirinya sendiri, cinta dia kepada rohnya sendiri yang ada dalam diri manusia. Itulah sebabnya tanpa kehadiran roh di dalam diri manusia, maka manusia tidak akan bisa memproduksi kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita memproduksi kebaikan, itu karena ada potensi ilahiyat dalam diri kita untuk memproduksi kebaikan. Apa itu? Yaitu roh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Nah dari situ kemudian kita bisa memproduksi kebaikan sebagaimana Tuhan asal usul kita yang selalu memproduksi kebaikan-kebaikan itu. Jadi karena itu ya, semakin mirip kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara potensi ya, dalam perkara akhlak, dalam perkara sifat, semakin mirip kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara sifat itu tadi, maka akan semakin banyak kita memproduksi kebaikan-kebaikan. Jadi karena itu tugas kita adalah apa? Allah sudah meletakkan antena dalam diri kita agar kita terhubung secara spiritual dengan hadirnya. Maka tugas kita itu adalah memperbesar arus antena yang menghubungkan antara kita dan Allah Ta'ala. Diperbesar ya. Semakin besar arus keterhubungan rohani kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak kita mengejawantahkan sifat-sifat Allah Ta'ala itu sendiri. Makin banyak. Dan makin banyak kita memproduksi adanya kebaikan-kebaikan oleh sifat ilahi dalam diri itu, maka kita menjadi semakin mirip secara spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian disebutkan bahwa khalaqallahu Adama ala surati, Allah menciptakan Adam itu dengan rupa rohani yang mirip dengan rupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk kategori sebutan Adam dalam hadis itu, lain adalah kita ini anak turunnya ini. Jadi karena itu kulaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berhasil manakala arus rohani antara kita dengan hadratnya itu begitu kuat. Jadi nanti secara otomatis akhlak Allah itu otomatis kita ejawantahkan. Kalau hubungan kita dengan hadratnya itu baik dan kuat, pasti terejawantahkan. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang kita bahas dalam bab ini, itu adalah orang yang sangat representatif berkaitan dengan kehadiran Allah Ta'ala di dalam makhluk-makhluknya itu. Jadi beliaulah yang paling banyak menerjemahkan dalam bahasa tindakan nyata adanya sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Paling banyak diterjemahkan oleh beliau. Sehingga dapat dipastikan
akhlak beliau itu tak lain adalah cerminan dari akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena beliau sendiri sudah mengalami dengan sepenuh hati, beliau lalu bersabda dengan menyatakan, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah kalian wahai umatku sebagaimana akhlak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sampaikan dengan lisan dengan sabdanya ini itu sudah diawali oleh perilaku terlebih dahulu oleh beliau. Itulah sebabnya disebut sebagai uswatun hasanah, karena bahasa perilaku mendahului bahasa kata-kata. Oke ya. Jadi wa nafakhtu fi min ruhi ini menjadi sebuah alasan, menjadi argumentasi yang sangat rasional. Kenapa Allah Ta'ala itu merindukan kita, cinta kepada kita? Karena tak lain apa? Ada ruh yang sudah kadung dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada diri kita itu. Jadi karena itu di sini kita mesti mempertegas adanya hubungan dengan Allah Ta'ala itu melalui adanya arus rohani yang semakin hari semakin kita perkuat itu tadi. Dan contoh arus rohani yang gamblang itu yang sangat kuat adalah diri Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma wasafa, kemudian menjelaskan Allah nafsu terhadap diri Allah Ta'ala bisyiddatis syauq, dengan sangat merindukan ila liqaihi, kepada menjumpai itu manusia ya, menjumpai fihi ya. Wa qala lil mustaqin, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala lil mustaqin, bagi orang-orang yang dirindukan itu, ya Daud, wahai Daud, ini sungguhnya aku asyaddu syauqan, ialah sangat dahsyat syauqan kerinduanku ilaihim, kepada mereka, artinya lil mustaqin, bagi orang-orang yang merindukan ilaihi, kepada Allah Ta'ala. Wa huwa, adapun pertemuan karena adanya rindu itu, liqa'un khasun, ialah perjumpaan yang sangat istimewa. Jadi ya, karena jelas bahwa Allah Ta'ala sudah meniupkan rohnya dalam diri manusia, maka orang yang senantiasa menjaga hubungan spiritual, menjaga arus rohani yang kuat dengan hadirnya itu, nah mereka itulah yang mendapatkan curahan kerinduan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas hadiratnya itu berfirman, wahai Daud, sesungguhnya aku sangat merindukan orang-orang yang rindu kepadaku. Dan orang itu bisa merindukan Allah Subhanahu wa taala itu karena sudah betul-betul kuat arus rohani yang terhubung dengan hadiratnya. Makanya begini ya, kita berpuluh-puluh tahun sudah menyembah Allah Ta'ala, sudah munculkah benih-benih kerinduan dalam diri kita? Sudah bertunaskah bunga-bunga kerinduan dalam diri kita? Nah, itu yang perlu kita ikhtiarkan, kita usahakan. Kalau perlu sebagaimana para sufi mati-matian untuk menyongsong tumbuhnya bunga-bunga kerinduan kepada ilahi itu. Ini Daud, ketahuilah bahwa aku tuh sangat merindukan orang-orang yang rindu kepadaku. Jadi begini, apa caranya ya untuk bisa mengetahui bahwa Allah itu merindukan kita? Apa buktinya? Kalau Allah itu cinta kita, kalau Allah itu merindukan kita, buktinya tak lain adalah ketika di dalam diri kita ada cinta kepada hadiratnya, ada rindu kepada hadiratnya, maka dapat dipastikan Allah jauh lebih rindu lagi kepada kita dibandingkan rindu kita kepada hadiratnya itu. Itu tanda-tandanya Allah merindukan kita, Allah mencintai kita, yaitu ketika sudah jelas dalam hati kita ada kobaran cinta dan rindu kepada hadiratnya itu. Dan inilah hakikat kerinduan, hakikat cinta itu sendiri. Nah, adanya kerinduan itu ya, adanya kerinduan itu akan menggiring siapapun yang merasakannya untuk mendapatkan adanya perjumpaan dan gak tanggung-tanggung. Itu disebut sebagai liqa'un khasun, perjumpaan yang istimewa. Perjumpaan istimewa. Itulah sebabnya kenapa para sufi itu merindukan adanya perjumpaan dengan Allah Ta'ala lewat pintu kematian. Kenapa mereka merindukan adanya kematian? Karena kematian adalah gerbang untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu.
Coba ya kalau kita membaca biografi dari Syekh Abdul Hasan Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah itu, di akhir hayatnya betul-betul beliau itu merasakan keindahan. Beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu terus berbisik dengan menyatakan, Ilahi mata yakunul liqa, Ilahi mata yakunul liqa, Tuhanku, kapan akan terjadi perjumpaan di antara kita? Kapan akan terjadi perjumpaan di antara kita? Kerinduannya itu membuncah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itu juga dapat dipastikan Allah jauh merindukan lagi perjumpaan dengan Syekh Abdul Hasan Syadzili itu. Jadi adanya kerinduan itu mendorong siapapun untuk menemukan adanya perjumpaan yang istimewa itu. Fa'innahu sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda fi hadits Dajjal, dalam hadis